Oke, soal yang pertama. Sebuah organisasi beranggotakan 25 orang, 4 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Ada berapa carakah sebuah panitia dapat dipilih dengan beranggotakan 3 orang, termasuk sekurang-kurangnya satu dokter, ya? Oh, persoalan apa, Pak? Jadi bagaimana cara menyelesaikannya ini adik-adik? Begini, di sini kan N-nya di sini 25, ya. Di sini 25, pilih 3 orang, ini 3 orang. Dipilih 3 orang berarti R-nya dan di sini dan R-nya itu sama dengan 3 ya. Ya, karena dipilih 3 orang. Kemudian total cara pemilihan, jadi total caranya itu jadi di sini ya adik-adik ya. Jadi di sini total cara. Jadi total caranya itu sama dengan ini bisa kombinasi 25 dari 3A gitu. Nah, rumus kombinasi apa sih adik-adik? Begini, ini N, ini R, di sini N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini harus dihafal ini ya. Kalau tidak dihafal adik-adik susah loh. Mungkin nggak bisa kerja soal begini ya. Oke. Nah, di sini sama dengan 25 faktorial per. Nah, berdasarkan rumus yang ini ya adik-adik ya. Jadi di sini 25 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Ini sama dengan 25 faktorial. Nah, di sini 25 kurang 3 itu 22 faktorial. 22 faktorial kali 3 faktorial. Ya, saya sambung di sini adik-adik ya. Nah, kemudian bagaimana sih adik-adik selanjutnya? Nah, kayak gini saja adik-adik. Di sini 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial. Nah, berhenti di situ. Kenapa? Karena di bawah ada 22 faktorial. Yang ini 3 bisa kita 3 kali 2 kali 1 ya. Ini coret ya adik-adik ya. Nah, ini kalau Anda jumlahkan 25 kali 24 ini bisa ini 8 ya adik-adik ya. Kalau di sini 8 berarti kalau 8 dicoret dengan 2 berarti di sini 4 ya. Jadi jadinya itu 25 dikali 4 dikali 23. Itu hasilnya berapa cara? 25 kali 4 itu 100. Berarti 230 cara ya adik-adik ya. 230 cara. Nah, begitu. Nah, dikatakan di sini banyak cara memilih 3 orang tanpa dokternya. Jadi ini tanpa ada beberapa cara berikut. Ya, oke. Jadi di sini tanpa dokter, bukan dikatakannya harus di sini tanpa dokter itu di sini kan kombinasi 25 dikurang ada 4 dokter kan jadi kombinasi 3 ya. Jadi di sini jadinya kombinasi ini 23 dari 21. Ya, begitu ya adik-adik ya. Jadi di sini turun sama dengan kombinasi di sini 21 faktorial per. Nah, di sini 21 kurang 3 faktorial, di sini 3 faktorial. Nah, di sini 21 faktorial per. Nah, di sini 21 faktorial, di sini 18. 21 kurang 3 itu 18 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, saya lanjut di sini adik-adik ya. Di sini 21 dikali 20. Nah, di sini dikali 19 dikali 18 faktorial berhenti karena ada 18 faktorial di bawah. Kenapa saya buat begitu? Supaya ini bercoretan. Jadi di sini 3 ada 3 di sini ya. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 21 dengan 3 ini 7. Di sini bercoretan ya. Kemudian 2 dengan 20 itu 10. Jadi jadinya di sini 7 dikali 10 dikali 19. Nah, di sini jadinya adalah 7 kali ini 70 ya. Jadi 70 dikali 19 itu 1330 ya. 1330 cara ya. Nah, 1330 cara berarti banyak cara di sini banyak cara pemilihan 3 orang yang termasuk sekurang-kurangnya satu dokter berarti ini saja kurangkan adik-adik jadi di sini totalnya mana ini tadi
200, ini tadi 200, 2000, mana ini, 2300, ini seharusnya di sini, ini 2300 ini adik-adik ya, ini 2300, jadi di sini adalah jawabannya 2300 dikurang 1330. Nah, itu hasilnya adalah 970 cara ya. Oke, begitu ya adik-adik ya. Coba saudara dulu. Oh, persoalan apa, Pak? Oke, soal selanjutnya, dalam sebuah kotak, di sini ada dalam sebuah kotak ada 8 tiket yang diberi nomor 1 sampai 9. Jika 2 tiket diambil secara acak, tentukan peluang probabilitas bahwa kedua-duanya ganjil. Jadi kedua-duanya itu ganjil ya. Jadi NS di sini sebenarnya NS di sini sama dengan kombinasi 2 dari 9 sebenarnya ya adik-adik ya. Jadi ini 9 faktorial per 9 kurang 2 itu 7 faktorial dikali 2 faktorial ya. Jadi di sini 8, di sini 9 kali 8 ya. 9 kali 8 per 2 ini 36 ya. Jadi 36. Kalau misalnya A itu adalah tiket bernomor ganjil. Jadi di sini tiket ganjil ya. Di sini ganjil. Tiket ganjil ya, ganjil itu saya misalkan dengan NA saja. NA di sini sama dengan kombinasi 2 dari 5 ya. Jadi 2 dari 5. Nah, itu 2 dari 5 ya, ganjil ya. 2 dari 5. Kenapa sih 5 ya ganjil? Angka ganjil itu 1 ya, yang ganjilnya di sini ya. Ganjilnya di sini adalah 1, 3, 1, 3 atau gimana saya tulis ya. Oke, 1, 3 saya sebutkan saja. 1, 3, 5, 5, 7, 9. Jadi ada 5, makanya kombinasi 2 dari 5 ya. Oke, jadi NA ini sama dengan 5 faktorial, di bawah ini 3 faktorial, di sini 2 faktorial ya. Adik-adik ya. Jadi di sini sama dengan ini 5 dikali 4 per 2 ya. Ini hasilnya 10 ya. Jadi kalau 10 jadi PA di sini ya. Peluang A jadi PA. Kalau peluang A berarti NA per NS ya. NS. NA itu berapa? Ya 10. NS-nya berapa? 36 ya gitu. Nah, ini kalau disederhanakan kalau disederhanakan 10 dibagi ini masing-masing bagi 2, ini 5 ya. 5 per 8, 19 ya. Bagi 2 berarti di sini 18 ya. Jadi ya oke, ini peluangnya 5 per 18. Oke. Ya, itu gampang kan? Oke, kemudian soal selanjutnya. Tentukan peluang P bahwa dalam sebuah keluarga 5 anak akan ada paling sedikit 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Jadi paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit 2 dan 1 perempuan. Dimisalkan bahwa peluang lahir anak laki-laki adalah 1/2. Jadi di sini 1/2. Sebenarnya bisa kita buat begini ya, teman-teman. Jadi bisa mungkin saya langsung di sini. Kan di sini kan P ini sama dengan ini kan di sini bahwa dalam sebuah keluarga 5 anak paling sedikit. Jadi di sini 5, ini 1/2-nya, di sini 1/2. Bisa saya buat langsung begini, ini kali 5 ya. Kemudian di dalam sini ini kombinasi 2 dari 5 ya gitu ya, 2 dari 5 ditambah kombinasi 3 dari 5. Di sini tambah kombinasi 4 dari 5. Boleh begitu ya. Karena di sini dikatakan paling sedikit ya. 2 anak laki-laki. Jadi bisa 2, 3 dan bisa 4.
gitu ya adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau seperdua, ini 1/32 ya, 2 pangkat 5 itu kan 32. Kemudian yang ini, nah ini 5 faktorial per 5 kurang 2 itu 3 faktorial, di sini 2 faktorial ya, tambah di sini 5 faktorial per 3 kurang 2 yaitu 2 faktorial kali 3 faktorial. Di sini tambah, di sini 5 faktorial, di sini 5 kurang 4 itu 1 faktorial, di sini 4 faktorial gitu ya adik-adik. Sebenarnya bisa kita langsung begini saja. Jadi 1/32 di sini 5, di sini kan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop karena ada 3 faktorial di bawah dikali 2 dikali 1. Ini sebenarnya bisa coret ya. Jadi di sini sebenarnya adik-adik bisa juga saya buat begini. Sini kan 3 faktorial paling tinggi. Jadi bisa saya bikin begini saja 5 dikali 4. Nah, 3 faktorialnya kan bercoret nanti ya, bercoretan ya. Jadi duanya nih ya 2 kali 1 gitu ya. Di sini juga 5, di sini ada 4 faktorial. Jadi kita tulis sampai 5 saja di sini. Karena di sini ada 4 faktorial dikali 1 ya adik-adik ya. Jadi di sini 1/32. Nah, di sini 5 kali 4 bagi 2 itu 10 ya. Di sini ini juga 10 ya. Kemudian ini hasilnya 5 ya. Jadi jawabannya adalah 1/32 dikali 25. Jadi peluangnya itu 25/32 begitu ya. Oke. The next soal selanjutnya. Seorang peternak, nah di sini ada soal pilihan ganda ya. Seorang peternak memelihara sapi dan kambing. Uh, Kandang 1 berisi 3 kambing jantan dan kandang 2 ada sini. 3 kambing dan 7 kambing. Kandang 2 berisi 7 sapi jantan dan 2 sapi betina. Dari masing-masing kandang dipilih seekor ternak. Peluang terambilnya kambing jantan dan betina. Jadi kambing jantan dan betina. Jadi mungkin di sini bagusnya mungkin gimana ya? Saya buat begini saja dulu ya. Jadi ini A adalah kambing jantannya, kambing jantan ya. Ini adalah kambing jantan dan kemudian B itu adalah betina ya, sapi ya, sorry bukan kambing. Sapi betina ya, sapi betina. Di sini opsinya ini A 3/10, B 1/15, C 9/10, D itu 1/13, E itu 21/100. Jadi jawabannya apa? Di sini sebenarnya P, A, karena dan di sini ya, di sini karena dan bisa kita buat begini irisan A dan nah gitu, A dan B. Ya, jadi A dan B sebenarnya ini bisa kita buat begini, peluang A dikali peluang B gitu ya. Jadi peluang A ini adalah NA per NS ya. NS ini NS1 ya, dikali maksudnya ini NS ini ya, apa ini AA jantan ya, kambing jantan ya. Ya kambing apa ini, kambing mana ini, NS1 ya, kambing jantan dan kambing betina ya. Ini untuk kambing ya. Mungkin di sini bagusnya saja di sini SA ya. Kemudian di sini NB per NSB ya. Jadi di sini NA di sini adalah 3A, 3A ini 3 per, di sini kan jantan. Di sini jantan, berarti di sini juga harus jantan ya. Jadi 3A ini 3 per jumlah sapi berapa? Ya 3 tambah 7 itu 10 gitu ya. Kalau kalau B betina berarti berapa? 2 ya, 2. Totalnya sapi betina totalnya berapa? Ayo berapa? Ini 7 tambah 2 berarti 9 ya adik-adik ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan, ini 3 kali 2, ini 3 kali 2. Sebenarnya bisa kita coret-coret begini ya. Kalau Anda lincah ya udah coret-coret begitu saja.
10 dengan 2 ini 5, jadi 1/5 kali 3 itu 15. Jadi jawabannya adalah 1/15. Jawabannya adalah B ya. Begitu ya adik-adik ya. Kemudian the next soal selanjutnya, sekolah A akan mengirim 2 perwakilan peserta lomba olimpiade matematika. Sekolah tersebut memiliki 5 calon peserta laki-laki dan 3 calon peserta perempuan. Berdasarkan penilaian, kemampuan masing-masing calon peserta tersebut merata sehingga penentuan kedua perwakilan dilakukan dengan cara mengambil secara acak satu persatu. Jadi peluang terpilih siswa laki-laki pada pemilihan pertama dan siswa perempuan pada pemilihan kedua adalah berapa? Nah, itu yang ditanyakan ya. Jadi pembahasannya di sini gampang saja. Jadi yang pertama itu yang poin yang harus kita ketahui. Nah, ini peluang terpilih laki-laki ya pada pemilihan pertama ya. Jadi di sini peluang. Jadi apa ya? Saya simpulkan apa ya? Saya tulis saja peluang di sini ya. Terpilih laki-laki, peluang laki-laki pemilihan pertama ya begitu ya. Pemilihan pertama yaitu kombinasi ya di sini kombinasi 1/5 ya. 1/5 per, nah di sini kombinasi 1/8 nah gitu ya. 1/5 per 1/8 ya. Dari mana sih sebenarnya ini 5 ya? Di sini laki-laki ya, di sini ada laki-laki di sini. Ini 5 ya. Oke. Kemudian totalnya kan semua kan di sini 5 calon apa ini? 5 calon peserta laki-laki dan 3 calon peserta perempuan, jadi 8 ya adik-adik ya. Oke. Dan selanjutnya bisa kita buat begini, 5 faktorial atau bagaimana ya? Saya kerja ini agak panjang ini. 5 faktorial per, nah ini 5 kurang 1 4 faktorial dikali 1 faktorial gitu ya. Nah di sini 8 faktorial per, nah, 8 kurang 1 itu 7 faktorial dikali 1 faktorial gitu ya. Jadi di sini 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial ya. Jadi di sini bisa sisa 5/1. Ini per 8. Di sini 8 berarti di bawah dibagi 1 ya adik-adik ya. Karena 8 7 faktorial. Jadi jawabannya itu adalah bukan jawabannya. Ini 5/8. Nah, di sini 5/8. Nah, kemudian poin yang kedua yang harus kita ketahui bahwa peluang terpilih perempuan dan pada pemilihan kedua ini peluang perempuan peluang terpilihnya perempuan ya pada pemilihan ini pemilihan kedua ya. Jadi bisa kita buat begini, kombinasi 1/3 totalnya kan 3. Kemudian kombinasi, nah di sini 1/7 karena sudah terambil tadi 1 ya adik-adik ya. Jadi di sini 3 faktorial per 3 faktorial, 3 dikurang 2 yaitu 2 faktorial ya. Di sini 1 faktorial. Di sini 7 faktorial per, nah 7 dikurang 1 itu 6 faktorial. Di sini dikali 1. Nah, di sini 3 bisa kita buat begini. Di sini 3/1. Di sini 7 faktorial, di sini baru coret 6 faktorialnya nanti bercoretan dengan 6 faktorial di sini ya. Jadi jawabannya itu 7/1. Jadi di sini itu jawabannya adalah 3/7. Nah, gitu. Poin yang ketiga, 3/7 ya. Poin yang ketiga, dikalikan saja. Nah, jadi dan di sini kan ada kata dan ya. Ada kata dan, jadi 5/8 langsung saja 5/8 dikali 3/7. Nah, ini jawabannya adalah 15/56 ya begitu ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, sebuah kantong berisi 5 bola hitam dan 6 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 4 bola hitam dan 2 bola hijau ya. Jadi ini bagaimana cara menyelesaikannya adik-adik. Sebenarnya yang banyak bola yang harus kita ketahui di sini kan banyak bola ya.
Jadi N itu di sini N-nya harusnya dikali. Jadi N itu 5 tambah 6 ya, 5 tambah 6 itu 11. Jadi 5 ditambah 6 di sini adalah 11. Jadi ada 11 bola semuanya ya. Kemudian untuk NA, nah ini sebenarnya yang harus poin pertama yang harus kita ketahui. Jadi NA itu, misalnya ini NA ya, NA apa namanya? Peluang terambilnya 4 bola hitam dan 2 bola hijau ya. Jadi ini NA ya, bisa misalkan di sini adalah NA. Jadi ini sebenarnya kombinasi berapa ini adik-adik? Ini 4 dari 5 ya, jadi 4 dari 5. Di sini kan ada 5 hitam. Nah, 5 ya, 5 hitam dikali ya, di sini dikali kombinasi dari 2 dari 6 ya, karena kenapa? Ini 2 hijau dari 6 ya, ini 6 ya, jadi kita buat begitu ya. Jadi di sini kombinasi ini kan 5 faktorial, 5 kurang 4 itu 1 faktorial per 4 faktorial dikali ini 6 faktorial. 6 kurang 2 itu adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, oke. Saya lanjut di sini. Di sini sama dengan, nah di sini 5 faktorial berarti di sini hasilnya 5 ya adik-adik ya. Jadi 5 dikali, ini kan 5 kan 5 dikali 4 faktorial, nanti 4 faktorialnya bercoretan ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau 6 faktorial, jadi di sini 6 ya, atau saya uraikan saja. Jadi 6 dikali 5 kali 4 faktorial. Di sini 4 faktorial, di sini dikali 2 faktorial. 2 kali 1 ya. Ini saya coret saja, 2 dikali 1. 4 faktorialnya ini bercoretan. Jadi 5 dikali 6 kali 5 itu 30. 6 kali ini duanya masih bisa ya. Ini coret di sini 3. Berarti 5 kali 15. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini adalah 75. Nah, ini 75 cara. Oke, 75 cara. Kemudian poin yang kedua yang harus kita ketahui, NS totalnya di sini, total orang semua di sini adalah kombinasi 6 dari 11. Kenapa 11? Karena 5 ditambah 6 itu 11. Sedangkan yang mau dipilih di sini ada 6, 4, dan 2 ya, jumlahnya itu 6 ya. Jadi bisa kita buat begini, kombinasi, di sini atau di bawah sini saja. Saya buat dulu begini ya. Jadi di sini 11 faktorial per 11 dikurang 6 itu adalah 11 kurang 6 itu 5 faktorial ya, dikali 6 faktorial. Nah, gitu. Jadi kalau kita uraikan 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial begitu ya, per 6 faktorial. Di sini 5 ya, di sini 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 ya. 6 faktorialnya ini bercoretan ya. Apa lagi yang bisa kita, kalau Anda coret-coret ini adik-adik ya, Anda akan mendapat nanti nilai 462 ya. Jadi ada 462 cara. Saya kira untuk hitungnya Anda sudah hebat semua ya. Kali-kali kemudian dibagi gampang kok. Jadi peluang yang diminta itu adalah peluang 4 merah, di sini berapa? 4 hitam, 4 hitam dan 2 hijau. 4 hitam dan 2 hijau, 4 hitam dan 2 hijau. Jadi di sini P apa ya? 4 hitam dan di sini atau di sini ya, dan 2 hijau itu sama dengan, nah di sini sama dengan NA per NS ya. Jadi NA-nya itu berapa? NA-nya itu ada 75 ya, di sini 75 berarti di bawah 462. 75 per 462 adalah bagian A ya, itu ya jawabannya ya. Kemudian yang ketujuh, 3 siswa dari kelas 12 IPA yaitu Budi, Danang, dan Andi mengikuti seleksi siswa calon penerima beasiswa bidik misi. Peluang Budi dapat lolos dalam seleksi tersebut adalah 3/5 ya.
Kemudian kalau Danang itu sepertiga dan peluang Andi itu 5/6 ya. Peluang bahwa hanya satu saja yang lolos dalam seleksi tersebut adalah, nah ini bagaimana ini adik-adik ya. Ini sebenarnya di sini gimana ya cara tulisnya ya. 2/5, 2/3. Kalau misalnya saya buat begini, Anda tahu tidak? Jadi yang pertama, saya uraikan saja peluang Budi. Nah, jadi peluang Budi gagal di sini gagal. Jadi peluang Budi gagal di sini satu dikurang di sini berapa? 3/5 ya. 3/5 ini 3/5. Oke. Di sini 3/5, ini 2/5 kan? Ya, 2/5. Kemudian peluang Danang gagal. Danang gagal. Nah, satu dikurang, di sini satu dikurang sepertiga ya. Danang kan sepertiga ini ya adik-adik ya. Jadi di sini 2/3, 2/3 gitu. Kalau peluang Andi ya, peluang Andi gagal, ini peluang Andi gagal berarti satu dikurang 5/6. Di sini 5/6 ya Andi ya. 5/6, nah di situ 5/6. Ini kalau dikurang ini 1/6 ya. Oke, sudah lengkap. Jadi misalnya di sini peluang hanya satu siswa saja yang lolos dalam seleksi adalah dalam seleksi tersebut adalah begini, peluang saya misalkan dengan PA saja ya. Jadi peluang A di sini kan peluang Budi atau ya atau peluang Budi atau Danang atau Andi ya gitu ya adik-adik ya. Begini modelnya ya, Budi atau Danang atau Andi ya. Jadi di sini bisa kita buat begini. Nah, saya tulis di sini karena ini agak panjang ya. Jadi di sini 3/5, 3/5. Nah, 3/5 dari sini. 3/5 kali 2/3, 2/3. Ini peluang Andi ini yang lolos ya. Jadi ini peluang satu siswa ini yang lolos. Ini yang lolos ya. Jadi 2/3, 3/5 kali 2/3, 2/3 dari sini ya 2/3. Kemudian kalau lolosnya kan 3. Jadi 3 di 3/5, 3/5, 3/5 dikali 2/3 dikali 1/6. Nah, gitu ya. Ditambah. Nah, kalau si Budi si Danang ya. Jadi kalau si Danang di sini adalah 2/5 ya. Jadi di sini 2/5 ya 2/5 dikali 1/3 ya 1/3 ya. Nah, gimana sih dapat 1/3 di sini adik-adik ya? 1/3 ya. Jadi 2/5 kali 1/3 dikali ini 1/6 ya. Nah, ini 1/6 ya. Oke, kemudian ditambah di sini 2/5. Ya, di sini 2/5 dari mana sih 2/5 itu teman-teman atau adik-adik? 2/5 ini dari sini awalnya, kemudian nanti dikali 2/3, kemudian mana di sini ini kali 2/3, kemudian 2/3 itu dikali 5/6. Nah, di sini 5/6. Nah, 5/6 itu dari mana sih? Dari sini ya adik-adik ya. Oke, kalau ini dikalikan ini hasilnya berapa ya? 6/3 kali 2 itu 6/5 kali 3 kali 6 itu 90 ya adik-adik ya. Di sini tambah 2 kali 1 kali 1 itu 2 ya. Nah, per 90 ya. Ditambah 2 kali 2 kali 5 itu adalah 20 per berapa juga di sini? 90. Nah, di sini 6 tambah 2 tambah 20 itu adalah 28 ya. 28/90. Jadi jawabannya apa? Bagian E. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan, tapi sini kan tidak dalam bentuk sederhana ya. Dia maunya dalam bentuk ini 28/90 ya. Oke. Soal yang terakhir ya. Di dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng berwarna merah, 6 kelereng berwarna biru dan 2 kelereng berwarna hijau. Jika diambil 2 buah kelereng secara acak, peluang terambilnya kedua kelereng yang berlainan warna adalah P berbanding Q, dengan P banding Q merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Nilai P tambah Q itu berapa? Jadi di sini adik-adik sebenarnya kita disuruh sederhanakan yang ini ya.
Jika diambil dua buah kelereng secara acak, peluang terambilnya kedua kelereng yang berlainan warna. Ya, jadi nanti itu disederhanakan ya, sesederhana mungkin ya. Nah, di sini kan total kelereng, merah, total kelereng. Di sini kan total kelereng itu ada kelereng merah, di sini 4 merah, di sini 4 merah ya. 4 merah ditambah 6 kelereng berwarna biru, berarti 6 biru ditambah di sini dua hijau, jadi dua hijau. Jadi total kelereng itu ya, jangan lihat di sini merah biru hijau ya. Ini sebenarnya sama variabelnya yaitu kelerengnya. Merahnya memang tidak sama, tapi pada dasarnya ini kalau dijumlahkan ini totalnya ini berapa? 12 ya. Jadi total kelereng ini adalah 12 butir ya. Ini 12 butir ya, jadi 12 butir. Jadi peluang kedua kelereng berlainan berwarna di sini saya misalkan dengan PA saja ya adik-adik ya, atau teman-temannya. Jadi sebenarnya di sini bisa kita buat begini adik-adik. Ini saya langsung ya. Di sini kombinasi 1/4 dikali satu sih dari mana? Dari sini ya, satu yang berlainan tanda, satu dengan 4 bukan yang berlainan tanda, bukan berlainan tanda ya, sorry. Uh, Jika diambil dua kelereng sebelum namanya kedua kelereng yang berlainan warna, ya yang berlainan warna maksud saya. Jadi kombinasi 1/4 dikali kombinasi ya satu juga ya. Dua jika diambil dua buah kelereng secara acak. Jadi kombinasi di sini satu dari, atau mungkin begini bagus ya. PMB ditambah mungkin begini cocoknya lebih bagus ya. PM M biru, begini, PM biru tambah PM merah hijau ditambah peluang hijau biru. Di sini biru ya, biru. Di sini hijau biru. Gitu. Begitu ya teman-teman ya, adik-adik ya. Jadi di sini bisa kita buat peluang A itu sama dengan PMB. Jadi bisa kita buat begini. Ini kombinasi 1/4 dikali kombinasi 1/6 ya, 1/6 ditambah di sini kombinasi 1/4 kemudian kombinasi 1 dari berapa di sini, 1/2 ya, karena di sini ada 2 hijau ya, di sini 2, jadi di sini kombinasi 1/6. Sini 1/2 dulu ya, 1/2 dikali kombinasi 1/6 begitu ya. Jadi sudah kena semua. Oke, jika diambil 2, 2 sebenarnya ini adik-adik ya, 1 jumlahnya 2 ya. Per di sini, di sini NS sebenarnya kombinasi kita ambil 2 kan. Di sini kan 2 dari 12, totalnya kan 12. Oke. Jadi ini, waduh ini gimana ya? Ini banyak sekali hitungannya dia. Jadi di sini 4 faktorial. Di sini 4 faktorial. Nah, ini kalau Anda bisa hitung di sini nanti ya. 4 faktorial per di sini 4 kurang 1 3 faktorial dikali 1, di sini kombinasi 1/6 berarti 6 faktorial dikurang 5 faktorial dikali 1 faktorial ya, ditambah ya di sini 4 faktorial, di sini 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial per 2 kurang 1 1 faktorial dikali 1 faktorial ya, ditambah kombinasi 1/2 berarti 2 faktorial, di sini 1 faktorial, di sini 1 faktorial ya, dikali ini 6 faktorial per di sini 5 faktorial, di sini 1 faktorial ya, ini per jadi per di sini kombinasi 2 dari 12 itu adalah 12 faktorial, di sini 12 kurang 2 itu 10 faktorial dikali 2 faktorial begitu ya. Jadi ini kalau dikali ya adik-adik, Anda cari sendiri ya. Anda boleh coba sendiri. Ini adalah 4 kali 6 ya. Ini 4 kali 6 ditambah. Ini hasilnya, ini 4 kali 2 ya. 4 kali 2 ditambah. Kalau ini 2 ya. 2 dikali. Kalau yang ini adalah 6 ya. Jadi di sini 2 kali 6 ya. Per. Nah ini kalau di sini. Ini berapa ini?
Hasilnya nanti di sini adalah 66 ya. Oke. Jadi di sini 4 kali 6 tambah 4 kali 2 tambah 2 kali 6 itu nanti jawabannya adalah 44 per 66. Nah, jadi ini kalau kita sederhanakan 2 per 3. Nah, 2 per 3 ya. Jadi inilah sebagai P banding Q. Nah, gitu ya. Ditanyakan di sini. Apa ditanyakan di sini? P tambah Q. Jadi P tambah Q itu bagaimana ya? Jadi P tambah Q itu P-nya tadi berapa di sini? 2 tambah 3. Itu 5. Nah, 5 ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian dan terima kasih.